Kalau kuncup sudah mengembang, banyaklah kumbang datang mengeri. Kalau hidup berkasih sayang, hidup tenang makmurlah negeri. Berbuah kayu di tengah padang, daunnya rimbun tempat berteduh. Bertuah Melayu berkasih sayang, hidup rukun sengketa menjauh. Riau pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahap awal, pemerintah Indonesia dibagi berdasarkan provinsi-provinsi. Sumatera dikenal sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia. Melalui keputusan BPKI, ditetapkan sebagai suatu provinsi bersifat administratif. Setelah Provinsi Sumatera didirikan atau pada tahun 1948, terbentuklah 3 provinsi lagi di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, dan Sumatera Tengah. Khusus Sumatera Tengah berpusat di Bukit Tinggi, terdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948. Daerahnya meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Keresidenan Jambi, dan Keresidenan Riau. Khusus Keresidenan Riau terdiri atas 4 kabupaten, yakni Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Kepulauan Riau. Karena keadaan saat itu dalam berperang, Provinsi Sumatera Tengah waktu itu bersifat militer atau disebut Provinsi Sumatera Tengah Jilid 1. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, baru daerah ini ditetapkan kembali menjadi Provinsi Sumatera Tengah. Ditinjau dari keadaan sekarang pun, rentang jarak antar daerah di Sumatera khususnya bukanlah dipandang pendek, apalagi pada tahun 1950-an. Misalnya, dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi saja tidak dapat ditempuh dalam waktu sehari, apalagi ibu kota kabupaten lain. Kenyataan di atas senantiasa menjadi pembicaraan tidak saja di kalangan pejabat tetapi juga di masyarakat awam. B. Wacana pembentukan Provinsi Riau. Pembentukan Provinsi Riau didasari oleh banyak hal. Bergabung dengan Sumatera Tengah didasarkan menghambat perkembangan Riau dalam hal urusan kedinasan dan perekonomian. Kesejahteraan menurun jauh dibandingkan dengan ketika diperintah kerajaan. Secara sosial ekonomi, masyarakat Riau berkiblat ke Malaysia. Alat tukar dalam bentuk uang dibuat cukup khusus seperti adanya dolar Kepulauan Riau. Arah perdagangan dan perkembangan pasar bergantung pada jalur Selat Malaka. Tidak hanya persoalan kedinasan yang terbatas jarak tempuh dan perekonomian, geobudaya, dan geososial di wilayah yang bernama Riau itu berbeda dibandingkan dengan Keresidenan di Sumatera Tengah lainnya, yakni Sumatera Barat dan Jambi. Riau memiliki alur tersendiri dalam hal sejarah peradaban manusia, mulai dari Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Muara Takus sampai Malaka, Indragiri, Johor, Siak, hingga Pelalawan, Gunung Sahilan, Andika 644, Puang Oso Tigo Puluo, dan sejumlah kerajaan lainnya, termasuk kesatuan maupun perbatinan. Selain itu, Riau juga memiliki sumber alam yang luar biasa. Luas kebun kelapa di Riau pada tahun 1951 adalah 291.331 hektar. Begitu juga kebun karet di Riau yang pada tahun serupa adalah 182.572 hektar. Tanaman pindang di Riau sekitar 10.000 hektar. Apalagi produksi laut Riau tahun 1952 yang dari Bengkalis saja telah mencapai 15 juta ton. Begitu pula minyak bumi Riau yang pada tahun 1954 telah mencapai 43.000 barel per hari. Sebaliknya, pembangunan di Riau amat sedikit, sebagai contohnya adalah pendidikan. Pada tahun 1950-an, hanya 4 SMPN saja yang berada di Keresidenan Riau. Selebihnya yakni 21 SMPN berada di Sumatera Barat dan 2 SMPN lagi di Jambi. Begitu juga sekolah teknik dan sekolah teknik menengah yang se-Sumatera Tengah berjumlah 14 sekolah. Hanya 1 sekolah berada di Riau dan Jambi, sedangkan selebihnya di Sumatera Barat. Membicarakan daerah waktu itu menjadi keniscayaan. Pengakuan kemerdekaan dari negara lain termasuk Belanda sudah semakin mantap, sehingga pembicaraan ke dalam dengan sendirinya mendapat kesempatan luas, tak terkecuali memandang daerah sendiri. Keragaman Riau, misalnya percampuran antara kekerabatan sosial menurut garis ayah dan ibu,
dipandang sebagai suatu hal untuk membedakannya dengan keresidenan lain. Menurut Raja Hamzah Yunus semasa hidupnya pada awal 2000-an di Pulau Penyengat, seiringan dengan hal itu, berbagai kekayaan tempatan mulai diperhatikan. Di Kepulauan Riau, saat itulah naskah-naskah kuno mulai mendapat perhatian yang melibatkan dirinya. Pasalnya, ia yang sudah mulai memperhatikan keberadaan naskah, walau masih amat muda, selalu pula diminta ayahnya, Raja Muhammad Yunus, ikut mengurus kekayaan tak ternilai itu dalam diskusi tokoh-tokoh setempat berkaitan dengan keberadaan daerah dalam hubungannya dengan Provinsi Sumatera Tengah. C. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau pada bulan Maret 1953. Dua peristiwa terjadi yang menjadi awal penyebutan Provinsi Riau dalam panggung politik. Pertama, terbentuknya Panitia Kongres Rakyat Kepulauan Riau 16 Maret 1953. Kedua, nama pemerintahan Provinsi Riau disebut dalam Konferensi Partai Nasional Indonesia PNI Riau. Direngat pada bulan Maret 1953. Peristiwa ini mencerminkan adanya kesatuan pandangan geobudaya dalam menentukan sikap untuk berdiri sendiri sebagai daerah otonom provinsi. Hanya saja niat melaksanakan Kongres Rakyat Kepulauan Riau dihadang dengan kenyataan inginnya kabupaten lain dilibatkan dalam kongres tersebut. Meskipun bersifat Kongres Rakyat Kepulauan Riau, kegiatan itu akan sangat berkaitan erat dengan keberadaan Riau yang berada di bawah Provinsi Sumatera Tengah. Harus pula dipertimbangkan dengan seksama dari segi mata uang yang dipakai, sebagian besar berbentuk rupiah, tidak hanya dolar sebagaimana terjadi di Kepulauan Riau. Persoalan ini menemui jalan buntu sehingga Kongres Rakyat Kepulauan Riau yang direncanakan tersebut tenggelam begitu saja. Keinginan mendirikan provinsi tersendiri itu semakin lantang terdengar melalui Kongres Pemuda Riau 17 Oktober 1954 di Pekanbaru. Kongres pun membentuk Badan Kongres Pemuda Riau BKPR yang berkedudukan di Pekanbaru dengan pengurusnya adalah Yahya Kahar, Atan bin Mat, H. Abdul Hamid Yahya, Anas Bey, Wan Mochar Hasan, Mahmud, dan Umar Amaluddin. Pada 22 Oktober 1954 dilaksanakan Kongres Pemuda dan Pelajar Riau se-Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Dipimpin Hasan Basri JS sebagai ketua dan Intan Judin sebagai sekretaris. Semangat kongres ini pula lah yang membakar sehingga terlaksananya Kongres Pemuda Riau Komisariat Kabupaten Kepulauan Riau 22 Maret 1955. Dalam sidang pleno DPRDS Bengkalis 25 Februari 1955 menyatakan perlunya keresidenan Riau menjadi provinsi tersendiri. Lalu semua DPRDS Kabupaten sekeresidenan Riau yakni Kepulauan Riau, Kampar, dan Indragiri bersama-sama menyuarakan hal tersebut dalam konferensi DPRDS se-Indonesia di Bandung 10-14 Maret 1955. Suara serupa juga yang mengkristal dalam konferensi DPRDS sekeresidenan Riau di Bengkalis 7 Agustus 1955. Hasil konferensi pada dasarnya adalah dua, yakni mengajukan resolusi kepada pemerintah agar daerah Riau yang meliputi 4 kabupaten dijadikan sebagai daerah otonom tingkat 1. Selain itu, konferensi berhasil membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Riau atau P3R. Konferensi mengirim utusan untuk menemui Menteri Dalam Negeri Sunarjo 1 September 1955. Utusan antar parlemen kabupaten membentuk Badan Penghubung Persiapan Provinsi Riau. Berbagai rapat dan pertemuan dilaksanakan setelah itu di Riau maupun di luar Riau, baik oleh pelaku politik praktis sampai mahasiswa. Di antaranya yang paling fenomenal adalah Kongres Rakyat Riau yang diprakarsai Panitia Persiapan Provinsi Riau atau P3R. Kongres Rakyat Riau dilaksanakan di Pekanbaru 31 Januari sampai 2 Februari 1956.
diikuti berbagai kalangan dari seluruh Kabupaten Kresidenan Riau dengan satu-satunya keputusan yakni menuntut berdirinya Provinsi Riau. Usaha Riau untuk menjadi provinsi diganjal habis-habisan oleh pemerintah Sumatera Tengah yang memang tidak mau daerah kaya itu berpisah dengan mereka. Karena terjadi berbagai hambatan, P3R akhirnya mempersilahkan Badan Penghubung di Jakarta yang dikomandoi Wan Walid untuk mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memperlancar jalan bagi berdirinya Provinsi Riau. Dalam suatu wawancara dengan Wan Walid semasa ia masih hidup, serangan itu tidak saja berbentuk kejiwaan, tetapi juga fisik. Wan Walid sendiri pernah menjadi target penangkapan setibanya di Riau dari Jakarta, tetapi ia gagal berangkat karena pesawat mogok. Tekanan dari dalam semakin kuat, terasa manakala pada saat bersamaan prajurit dari divisi Banteng menunjukkan aksi teroris mereka pada tanggal 21-24 November 1956 di Padang. Salah satu perjuangan daun Banteng adalah pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, bahkan meniadakan sentralisasi sebagaimana wujud dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak pertama berdiri. Malahan, pada tanggal 20 Desember 1956, Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Mudjoharjo menyerahkan segala tugasnya kepada Dewan Banteng yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein. Timbang terimanya dilakukan di Bukit Tinggi pada tanggal 21 Desember 1956. Dalam kerancuan pemerintahan itu pula lah keluar Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 pada tanggal 9 Agustus yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Bali. Isinya menjadikan Kresidenan Riau sebagai provinsi berpisah dengan Sumatera Tengah. Oleh karena itu, Tanjung Pinang ditetapkan sebagai ibu kota dari provinsi. Riau sebagai provinsi. Meskipun Provinsi Riau sudah berdiri, pemerintah pusat belum menunjuk gubernur. Sekali lagi kerancuan terjadi ketika PRRI mengangkat Syamsi Nurdin sebagai Gubernur Militer Riau dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi bukan di Jakarta. Pemerintah pusat baru menunjuk MRSM Amin sebagai Gubernur Riau yang dilantik tanggal 5 Maret tahun 1958 di Tanjung Pinang. Provinsi ini pertama meliputi 4 kabupaten yakni Kepulauan Riau, Kampar, Indragiri, dan Bengkalis dengan wilayah yang luas hingga ke Laut Cina Selatan memiliki sekitar 3.000 pulau. Ibu kota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru pada 1960. Riau terus berkembang, kini menjadi 12 kabupaten atau kota. Sebanyak 13 tokoh telah memimpin daerah ini sebagai gubernur dengan masa jabatan berbeda-beda. Masa pengabdian tahun 2019 sampai 2024, Riau dipimpin oleh DRS H. Syamsuar MSI yang didampingi Brigjen TNI Purnawirawan Edi Natar Nasution. Tentu saja Riau berkembang pesat. Jumlah SMP di Riau tahun 1950-an hanya 4 unit, pada tahun 2013 sudah berjumlah 934 unit. Luas perkebunan kelapa 500.021.792 hektar, kebun karet 500.851 hektar, kebun sawit sekitar 2,3 juta hektar yang dikembangkan pada tahun 1980-an. Saat Gubernur Riau dijabat, Saleh Jasid tahun 1998 sampai 2003, semua komponen Riau bersatu untuk mendirikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu dalam masyarakat yang agamis di Asia Tenggara tahun 2020. Menurut pakar futuristik, manusia kini memang harus mencari jati dirinya yang hanya bisa diperlihatkan oleh agama dan tradisi.